to podcast Expose. Apa kabar nih kalian di sana? Semoga baik-baik aja ya. Ya bener banget, semoga kalian baik-baik aja di sana karena kita nih lagi pastinya kayak metabolisme tubuhnya lagi Rendah banget karena cuacanya apalagi bener-bener lagi nggak bagus banget ya. Jadi kalian jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Bener banget, pokoknya kalian pintar-pintar jaga kesehatan kalian di sana. Bener banget. Oke. Kita di sini mau bahas apa nih Kak? Jadi kita hari ini kita mau bahas tentang bullying. Oke, bullying ya. Karena bullying itu lagi marak-maraknya nih. Parah banget ya. Makin lama makin menjadi-jadi gitu Kak. Bener-bener menjadi banyak banget loh korban-korbannya sekarang. Iya, sampai bener-bener yang kita nggak bisa pikirin lagi deh. Iya, Di luar nalar gitu. Betul banget. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa sih itu bullying gitu ya kan, ada pepatah nih Kak. Apa sih pepatahnya? Tak kenal maka tak sayang. Oke, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ida Yugiti Anggudiani Putri dari 1012 dengan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Koma Febrina Cynthia Putri dari kelas 10-12. Oke, ya kita satu kelas. Ya, guys, benar ya. banget. Oke, aku bisa dipanggil Anggi dan Aku bisa dipanggil Abby. betul banget. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan. Apa sih itu bullying nih? Tapi, Kenapa? kayaknya kita nggak enak nih kalau kita cuma ngomong berdua doang ya. Wah, iya banget. Kayak nggak seru ya, kayak Iya banget sepi nih. gitu, kayak bosen deh nanti. Langsung aja. Kita Kita ada dua teman yang ganteng dan cantik, langsung aja kita undang. Sini. Oke, silakan sapa-sapa dulu. Halo. Hai guys. Oke. Oke, jadi langsung aja kita kenalan. Pastinya kalian penasaran namanya siapa kan kedua kakak ganteng dan cantik ini. Yang pertama di sebelah kiri saya. Hai guys, kenalin aku Rani dari 1012. Oke, yang di kanan saya ini ada kakak ganteng nih. Siapa ya kira-kira namanya ya? Kan saya jadi malu ya. Oke, Halo guys, nama aku Gung Yuda dari kelas 10-12 juga. Oke, ternyata kita satu kelas semuanya ya. Aduh, bener-bener asik nih, lebih asik lagi dong, bisa Asik berbagi lagi cerita. nih. Kalian juga pasti udah kenal dong jadinya. Jadi Iya, kita bener ngobrolnya- banget. Jadi kita ngobrolnya lebih santai. Bener banget, gitu. lebih seru lagi. Ya. Kenapa sih kita mengundang dua bintang tamu ini? Karena pastinya bullying itu juga harus ada bukti gitu Iya, ya kan. bukti nyata Sebagai, gitu ya. iya bener banget, sebagai bukti kalau emang bullying itu ada. Dan terjadi di Iya. mungkin kedua kakak ini. Ya. Oke, kita ke pembahasan bullying aja yuk. Apa sih tuh bullying, Kak? Oke, kalau menurutku ya Ebi, bullying itu adalah salah satu cara menindas orang sampai orang itu punya mental yang down kayak gitu, yang parah banget lah buat kehidupannya dia, jadi berat banget dia ngejalanin hidupnya. Oke, kalau menurut Ebi apa sih itu bullying? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, bullying itu tuh sebuah perilaku orang yang melakukan ke kita tuh kayak menjatuhkan mental kita banget. Oke. Kan bisa tuh kita tuh dari yang ceria jadi kayak introvert, terus kayak jadi nggak percaya diri. Bener. Oke. Kalau dipikir-pikir, Ebi pernah nggak sih ngalamin bullying, Ebi? Kalau aku ya udah pasti pernah. Iya, pernah. Tuh kalau Anggi gimana? Pastinya pernah juga dong. Itu tuh bener-bener sakit banget rasanya Aduh, kalau nggak enak ingat gitu banget ya sih kan? guys. Oke, Tanpa babi bu bebo lagi langsung aja nih. kita ke pembahasan bullying. Oke, Kita tanya dulu nih, ke siapa dulu nih Kak Anggi? ketanya dulu dong ke kakak cantik ganteng. Oh iya, kita tanya dulu ya, kita ajak ngomong dulu ya. Iya, bener banget. Kepada Rani dan Gong Yuda nih, kita mau nanya. Sebelumnya jangan terlalu serius. Apa kabar sih sama kalian? Aku kenapa tadi bilang tapi? Oh, udah bisa dikat. Bisa dikat. Kenapa? Lanjut aja. Lanjut. Dari yang sebelum Oke, 1, 2. kita tanya dulu nih biar nggak terlalu tegang gitu gitu ya. ya. Pembahasannya nih kayak serius banget nih gitu. Iya. Kita tanya santai aja, relax gitu aja. kan. Pertama kita tanya ke Kak Rani dulu. Apa kabar sih Kak? Kamu nanya? Aku bertanya lagi. Bisa aja ini ya. Emang orang buat emosi sih. Apa kabar sih Kak? Oke, Asukara kabar aku baik. Oke, baik. Pas Tongkara.
kita tanya ke kakak ganteng. Berapa Gong Yuda? Gimana kak? Apa kabar? Karena kondisi saya pada saat ini baik-baik saja. Oke, bagus deh. Ya kita lebih ini lagi ya. Oke, kita mau nanya nih kak sekarang. Kita mau nanya ke siapa dulu nih? Kakak ganteng atau cantik dulu? Yang ke ganteng dulu apa cantik dulu nih? Semua dulu aja. Oke, Oke, boleh, ganteng dulu boleh. aja. Boleh Alur ya. cerita saya sangat dramatis. Aduh, sedih banget ya. Seru nih, Seru. Iya, bener-bener. Oke. Coba deh ceritain ke teman-teman semua. Aku mau nanya nih, kamu waktu ini tuh dibully gimana sih sama teman-teman kamu? Oke, kalau aku secara pribadi sih dibully dengan cara dijauhin sama teman-teman aku, sama dijelek-jelek, direndah-rendahin lah. Aduh, direndahin. Kalau boleh tahu nih, kayak gimana sih digininya, direndah-rendahin terus dijauhin gitu? Dijauhin. Kok bisa sih sampai dijauhin gitu? Kayaknya parah banget deh. Kenapa bisa sampai dijauhin? Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan sampai saya dijauhkan dari teman-teman saya. Mungkin seperti saya terlalu aktif orangnya di kelas, jadi kayak orang-orang tuh rasa iri, kayak ih ini bocah apa sih kayak ikut-ikut mulu gitu. Kayak caper ya. kayak Bahasanya caper. caper ya. Mungkin saya juga dulu punya kayak barang-barang yang unik gitu, saya sering bawa sekolah, mungkin kayak punya penggerot. Bukan hanya hal sepele itu, hanya penggerot, saya sampai dijauhkan sama teman-teman saya. Kecewa banget sih anjing. Masalah penggerak, Kecil masalah loh. kecil yang sangat, kecil Banget gitu ya. Iya kayak, aduh ini terlalu ke Kanak-kanakan banget. Bener banget. Tapi masih itu anak lebih juga sih. iya ya biasa ya anak-anak gitu kayak kamu punya ini aku nggak punya Iya, bener-bener. gitu ya. Oke, Sampai ke bullying gitu. kenapa sih kok jahat banget ya sampai dijauhin bahkan direndahin gitu? Aduh, kurang tahu sih aku nggak tahu gimana sudut pandang mereka memandang diriku, hingga mereka tuh kayak langsung mengambil tindakan untuk merendahkan aku, membuli aku. Aduh, parah banget kakak. Oke, pastinya Go Yuda pasti sedih dong ya. Sedih banget, banyak banget dampak yang saya rasakan setelah kena bullying. Aduh, kalau boleh tahu nih Gum, dampak apa aja sih yang masih membekas di kamu saat ini? Yang pertama sih tentunya overthinking. Saya selalu introvert sama dia. Setiap saya keluar tuh saya selalu berpikir apa sih yang kurang di sini sampai orang-orang tuh merasa iri kepada saya gitu. Aduh, bener-bener. Aduh, takut loh. Overthinking, penyakit anak muda banget. ya. Saat ini Bener tua banget. muda semua overthinking. Oke. Oke. Aku mau nanya nih, atau kamu mau nanya? Gimana? Kamu nanya. Nggak ada. Biar Gini, relax gitu ya kan. Jadi, bener. Jadi kan kakak sempet nggak sih kayak nggak percaya diri gitu? Sempet, pasti sempet. Sayang banget. Sering ya. Aduh, bener-bener ganggu banget itu. Oh ya, kalau boleh tahu nih Go Yuda ya, gimana sih cara kamu ngatasin gitu insecure kamu, introvert kamu dan segala macam tuh gimana sih cara ngatasinnya gitu? Kalau secara pribadi sih mendekatkan diri kepada Tuhan aja, sering Aduh, berdoa, curhatnya sering ke Tuhan, bersyukur. baik nggak apa-apa, bener. Sombong banget. Itu curhat, itu menurut aku Yanggi, itu curhat paling benar-benar deep banget. Karena kita tuh gak bisa percaya sama manusia gak sih? Kita nggak bisa Tuhan percaya gitu iya, ya. kita nggak bisa percaya sepenuhnya kepada manusia. Iya, Ya, karena bener. kalau kita misalnya minta solusi nih, kayak aku cerita nih sama kamu, mungkin kamu punya solusi tapi kayak di aku tuh masih kayak kurang serap. Iya, Kalau bener ke banget. Tuhan nanti kayak pasti akan ada jalan Pasti keluar. ada, bener banget. Gitu. Terus kamu tuh pernah nggak sih sampai kayak bener-bener kayak kalau anak-anak muda sekarang kan kayak nggak mau sekolah, Iya, bener-bener. terus kayak apa-apa tuh kayak merasa aduh nggak bisa Kurang gitu Kayak, dalam diri rasanya. nggak bisa nih, gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Sering banget, lebih ketakut gitu ya. Aduh ketakut. Ya. Kalau boleh tahu takut dalam hal apa sih kak biasanya? Ya kayak itu, takut dibully, takut dijauhin, takut ketemu sama teman-teman. Sampai sekarang atau Sampai sekarang udah? mungkin? Sampai sekarang sih Astugara udah enggak, udah mau Oh, memulihkan oke. diri. Astaga, bersyukur Aduh, ya banget ampun bersyukur banget ya Bener udah banget. baikan, udah lepas dari masalah. Iya, bener tuh. banget. Bagus loh, bagus banget. Tepuk tangan dulu Tepuk dong. tangan dulu dong. dong. Tuh hebat banget. Aku salut banget sama Gung Yuda karena bisa ngatasin oh, ya. iya bisa ngatasin gitu karena nggak semua orang bisa ngatasin kayak Ya. bisa keluar dari masa lalu. Mungkin udah keluar. Karena sepele gitu. Walaupun sesepele apapun gitu ya kan, kalau misalnya kita nggak ngerasain sendiri, itu Kayak
Iya. kita nggak bisa nilai gitu Iya, loh. Jadi bener aku banget. bilangnya ya, kita nggak bisa menilai kesalahan ataupun kayak masalah orang. Tapi Kita harus ngerasain dulu. Baru iya benar banget, benar kita banget. nggak ngejudge. Bener banget tuh. Tapi nih menurut dari ceritanya Bung Yuda, menurut kamu di masalah itu gimana sih? Kayak separah gimana sih? Menurutku seharusnya ini tuh sebenarnya hal kecil ya. Hal kecil banget, Ini hal hal kecil. kecil banget. Ini hal kecil jadi hal besar. Mm-mm. Cuman karena iri. Iri, iya benar. Karena Karena iri itu bisa menghancurkan semua masalah, benar-benar ya, semua, dan akan memunculkan masalah-masalah baru. benar banget. Kalaupun iri, kita harus berusaha untuk menyaingi. Iya benar, Menyainginya disaingin. nyaingi yang baik, Sehat, yang, yang sehat, sehat. gitu. Kalian tuh bisa introspeksi diri Bener, gitu bener. kan. Kita kan juga tahu dia ini lebih, kita kurangnya di mana sih Iya. gitu, biar kita tuh bisa juga kayak dia gitu loh. Jadi jangan dibawa ke arah yang jelek mungkin ya. Iya. Lebih ke kayak gimana sih biar aku kayak dia gitu. Misalnya dia pintar di pembelajaran matematika, gimana sih supaya Biar aku dia tuh pintar matematika. Biar kayak dia gitu. Iya, biar kayak dia, tapi jangan malah di Jadi iri, dibully kan itu nggak baik banget kan. Itu bisa jatuhin mental kita juga. Oke, kata Bung Yuda ini mau ngasih pesan-pesan buat Iya, kalian ada kesan semua. dan pesan gitu buat teman-teman yang di rumah supaya dia lebih dinilai. Oke, buat teman-teman yang nonton, pesan dari aku sih jangan takut, lebih bangun kepercayaan diri aja sih. Sama untuk pesan-pesan untuk yang ngebully aku, minimal kalau nggak bisa bersaing jangan ngajak orang buat ngebenci aku lah minimal. Aduh, bener banget ya, bener banget. terhasut gitu. Masih dendam ceritanya. Dendam nggak sih Kak? Sedikit. Oh, sedih. Lagi seperempat. Tapi lebih baik seperempat itu dihilangkan Iya. aja ya. Jadi kita nggak boleh juga menyimpan dendam, karena itu juga membuat kita juga semakin terbawa gitu ya. Iya, bener banget, bener banget. Bener banget. Jadi terima kasih nih Kak, Sama-sama. pesannya, ceritanya, terus Udah sharing-sharing udah ya, sharingnya, Mbak. udah pengalamannya Ternyata benar-benar masalah kecil bisa jadi besar, gitu. sebesar itu ya, benar-benar. Bener ya. banget. Terima kasih ya. Terima kasih ya, udah Bung mau Yuda, sharing. udah mau sharing. Pembelajaran Amin, Iya, buat ini ya, kedepannya. terima kasih. Pelajaran buat Oke, kalian semua. pelajaran buat Ya. kalian semua ya, kita nggak boleh iri karena kita tuh semua sama aja guys. Iya. Nggak ada yang paling kastanya tinggi, nggak ada yang paling Benar. semuanya sama. Ya. Bener. Oke, ke bintang tamu ke yang paling cantik nih. Oke, langsung aja Kak Rani ya, atau kita panggil Rani aja kali. Boleh. Oke, boleh. Gini nih Kak Rani. Aku mau nanya, kamu tuh pernah dibully atau mungkin kamu dengar cerita orang atau kamu menjadi korban? Gimana nih? Dibully. Semoga sih tidak ya. Semoga Oh, tidak berarti pernah. Berarti sebenarnya bukan dia mungkin dibully ya, mungkin lebih ke siapa nih Ran? Ini ingin menyampaikan gitu ya. Karena orang-orang yang dibully itu ternyata ada di sekitar kita. Iya benar banget, Bener banget sih. Iya. Dan walaupun yang terkena mereka, tapi kita ngerasain juga apa yang mereka rasakan. Gitu. Kebetulan aku punya cerita nih dari teman aku. Inisialnya F. Atas izin dia dibolehkan ya cerita di sini. Jadi gini, dia tuh sering banget kena bullying dengan alasan postur tubuh. Postur tubuh loh. Mereka tuh beranggapan bahwa orang itu harus perfect, padahal nggak semua orang itu bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Iya benar banget, karena kita tuh udah diciptain sama Tuhan itu ya udah Ya kayak udah. gini gitu. Tuhan Terus tuh Kak, ciptain berbagai macam orang Orang gitu ya. Dari fisik dan segala macam. kita nih gak ada yang sempurna di dunia ini ya, yang semua cuma Tuhan. Sempurna cuma Tuhan. Ya terus Kak, Tapi kadang dia curhat ya ke aku kalau misalkan dia biasanya overthinking ataupun dia ngelakuin segala usaha gimana caranya biar dia bisa untuk memenuhi ekspektasi orang lain ke dia. Padahal kan kebahagiaan kita ya kita, kebahagiaan orang lain ya orang lain. Bukan berarti kebahagiaan orang lain kita juga yang harus nanggung, ya kan? Bener sih. benar banget, lagi-lagi nih overthinking ya. Overthinking. Emang penyakit anak muda banget deh Gitu. kayaknya ini ya. Lagi zaman ya, Iya Bia. lagi zaman banget ya. Tiap malam overthinking, hidupin lagu galau. Wow. Terus nyanyi di kamar mandi
gitu Siapa tuh ya? Siapa Coba itu? Silahkan komen di bawah. Komen di bawah bisa siapa nih, aku nggak tahu aku. Galau dia loh. Aduh nggak pernah ya. Anti. Oh, anti. Paling cuma buat jeduk-jeduk kali. Itu aib dan dibongkar. Oke. Gimana nih Kak, lanjut. Oke, jadi menurut aku tuh walaupun aku nggak terkena bullying ya, dari curhatan dia tuh membuat aku kayak sedih gitu loh. Kenapa sih orang-orang tuh harus mempermasalahkan fisik? Padahal kan fisik orang itu berbeda-beda. Dan juga kita tuh tidak bisa mengatur orang ya tentunya ya bagaimana pendapat orang, tetapi kita harus mampu lah juga berpikir sebelum kita berbicara kepada orang. Memberi tanggapan ke orang tuh kita harus berpikir dulu. Iya, benar. Iya benar banget. Kalau kita Karena- berbicara tuh harus mikir dulu ya. Iya benar banget. Jadi kan kalau misalnya kita memberitahu fisik orang tapi tanpa kita berpikir perasaan dia, kita kan nggak tahu nih, kita beda-beda orang. Beda orang beda perasaan. Benar. Ada yang cepet Bawa perasaan gitu. langsung insecure, mungkin ada juga yang bawa santai, tapi Iya. kan kita mungkin yang temennya Kak Rani ini mungkin cepet insecurean kali ya. Soft ya hatinya. Ya, Soft. lembut banget ya, benar-benar Kayak seperti kapas kayaknya ya. Terus teman Kak Rani itu dalam menghadapi itu tuh gimana sih? Dalam menghadapi ulang, cut. Oke, satu, dua, Oke, dalam menghadapi ya gimana? satu. 1, 2, 3. Nah, jadi dalam menghadapi permasalahan tersebut, teman aku sih biasanya dia curhat karena walaupun dengan sekedar cerita itu dia sudah bisa meluapkan keluh kesahnya lah dalam diri dia. Jadi dia tidak terbebani sendiri. Setidaknya orang-orang tahu lah perasaan dia seperti apa, keadaan dia sekarang seperti apa. Setidaknya melampiaskan Iya, ya. setidaknya Kesedihan. beban-beban berat yang dia ini tuh lagi kayak, lega. Setidaknya dia Kita punya nggak dipendam. Iya, benar. punya teman cerita lah ya. Benar. Tapi dari dia cerita gitu, temennya Kak Rani tuh gimana sih? Kayak insecure-nya dia tuh jadi hilang gak sih? Mungkin kan siapa tahu dikuatin ya sama. Aku sih selalu ngasih semangat ke dia ya, ngasih support gitu loh. Biar dia tuh nggak akan insecure dengan omongan-omongan orang. Tetapi tetap sih dia tetap insecure. Cuman setidaknya kita udah berusaha loh untuk membangkitkan semangat dia. Pastinya dia juga udah berusaha ya buat Iya, nutupin insecure-nya. benar. Pasti Kayak banget sih. orang yang insecure, apalagi yang dibully tuh bahas fisik gitu ya. Aduh. Itu perlu banget, sakit banget. Itu perlu banget penyemangat. Aduh. Kalau misalnya dalam semangat gitu, biasanya Rani tuh semangatnya itu dalam bentuk apa sih? Dalam gimana sih? Biasanya semangatnya tuh dalam bentuk ya kata-kata kita bilang ayo pasti bisa. Karena kita nggak briefing bilang mau apa semangatnya. Kayak gitu. Word of affirmation ya. Kartun. Jangan dimatiin ya. Nggak tahu kan mau bilang semangat aja. Dalam bentuk apa semangatnya itu? Oke, satu. 1, 2, 3. Dalam bentuk apa sih Rani tuh nyemangatin si temen itu? Oke, kalau dalam bentuk semangatnya tuh biasanya kasih kata-kata sih. Mungkin lewat chat kita bilang ayo semangat, pasti bisa. Karena dengan kata-kata kita aja itu udah bisa gitu loh membangun semangatnya dia. Aduh. Walaupun kata-katanya mungkin sederhana tapi itu bermakna. Aduh, bener-bener bermakna banget. Karena menurut aku nih, karena teman aku juga pernah dibully tentang fisik nih. Dia tuh bener-bener kayak sampai bener-bener kayak orang abis patah cinta gitu ya. Kayak bener-bener sampai stres dia ada overthinking ya. Semua masalah tuh pasti ada overthinking ya. Ya gitu ya. Jadi pikiran. Jadi ya memang mau gimana ya, kayak emang orang yang lagi dibully ini emang lagi harus mendapatkan banyak-banyak semangat gitu loh dari temennya, karena dia udah di lingkungannya mungkin udah kita nggak tahu ya, mungkin kurang semangat atau gimana. Jadi di lingkungan sekolahnya mungkin juga nggak enak gitu, mungkin ya nggak mendukung gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya kan, tadi kan Rani bilang untuk nyemangatin ya kan, temennya ini lagi curhatin, nyemangatin dengan cara kasih semangat dari chat ya Iya, kan. benar. Berarti Rani ini sebenarnya word of affirmation banget nih. Gila, penyemangat yang sangat wah gitu.
gitu. Oke. Kita ketawa-ketawa biar nggak tegang ya ini. Kita sedih-sedih dulu ya. Kan Buat chill. iya karena kan topiknya ini bully, aduh tuh kayak Sedih sedih banget banget gitu, kayak aduh tegang pembahasannya, jadi kita santai aja, relax. Oke. Gimana Kak? Oke. Itu saja ada Mungkin ada cerita, lain? ya Ada lagi? ada mungkin teman kakak nih awalnya dia gimana dan gimana, mungkin selain insecure gitu. Itu aja sih, cuman aku punya pesan ya buat orang-orang tuh, kalau kalian tuh ngobrol atau ngomong sama orang itu kalian pikir dulu, dan kalian juga harus tahu lawan bicara kalian itu bagaimana karakternya, jadi kita bisa menyesuaikan lah ya. Benar. Iya bener banget, jadi kita juga tahu gitu yang aku ucapkan nih dia terimanya dengan baik nggak ya gitu kan. Ada juga yang kayak langsung tiba-tiba kayak sedih, tiba-tiba besokannya dia insecure parah, Sampai nggak mau sekolah. Itu parah banget sih, itu namanya tuh udah di tingkat tertinggi gitu ya. Karena kayak bener-bener selain insecure tuh pasti kayak aduh murung, introvert, itu nggak enak banget loh. Dari kita ceria-ceria nih, ketawa-ketawa gitu ya, terus kayak tiba-tiba menyendiri, terus kayak disamperin temennya kayak malah takut, jadi kayak enggak aku nggak mau nih gitu kan. Itu nggak enak banget ya di keadaan yang kayak gitu, jadi kayak kurang semangat jadinya sekolah. Kita harus tahu lah ya lawan bicara kita. Jadi kalau kamu udah tahu kamu itu menghina orang lain, seharusnya kalau kamu dihina balik itu kamu jangan marah juga. Wih, bener Karena banget, kasusnya sekarang kasusnya sendiri. ada banget. Karena Iya. sekarang ini kalau misalnya kamu membuli orang gitu, kamu tuh juga introspeksi diri kamu. Kamu udah sempurna belum? Iya. Kamu Istilahnya juga zaman sekarang ngaca gitu ya. Karena kalau kita juga mau ngomongin fisik orang lain, kita juga harus lihat kita. Fisik kita emang sudah sesempurna apa sih? Kecuali kamu sudah sempurna banget, baru kamu boleh tuh. Gak apa-apa tuh, tapi Dicamkan lagi ya kan, Iya. manusia nggak ada yang sempurna. Nah, yang sempurnanya itu Tuhan. Cuma Tuhan. Oke, bener banget. gini Bi, dari tadi kan kita cuma ngebahas pembulian ya kan. Bener. Kita nanya nih sekarang, Iya. Kak Rani sama Gong Yuda pernah membuli orang nggak? Iya, pernah gak sih membuli orang? Siapa tahu ini korban dan pendengar, dan bisa juga jadi yang pelaku. Iya, betul. Ini bisa jadi banget loh. Ini tuh bener bisa jadi banget. Ya, Oke. jalan keluarnya dia gitu mungkin ya, untuk keluar dari masa lalu, siapa tahu jadi pelaku. Waduh, pernah gak sih? Oke, Gimana? Pernah nggak Rani? Pernah nggak? Siapa dulu nih yang mau cerita nih? Kalau aku sih dari aku ya, kalau aku secara pasti nggak pernah. Aku bukan Apa iya? tipikal orang. Gak Bukan usah. tipikal, aku bukan tipikal orang seperti itu. Aku tahu gimana rasanya dibully, dan aku nggak pengen membuli juga karena aku tahu rasanya gimana. Nggak pengen orang lain juga merasakan. Oke, bagus ya, bagus banget ya, walaupun kayak mukanya serius bagus, walaupun mukanya tuh agak susah dipercaya gitu. Terus sih, Oke, jadi Masa kayak gitu? nggak kan dikat. Kan tadi kan. anjingnya sensor ya. Ya, Kat. udah nggak usah dikat. Kan Nah, Iya, iya. oke, jadi Jeda dulu. Oke, jadi sangat ketawa. Oke, jeda 1, 2. Oke, ternyata dia bukan pelaku ya. Untungnya Hebat banget loh, Gong Yuda. hebat. Karena Kadang tuh kalau ada banyak yang orang yang dendaman banget. iya, dendam, dan dari dendam itu dia bisa gimana nih caranya supaya aku bisa ngebully dia lagi. Ya. Gitu. Lo tuh harus sama kayak gue. Lo tuh harus merasakan apa yang gue rasain gitu. Keras banget. Duh, keras banget ya Rani ya. Langsung aja nih kita tanya nih ke teman kita. Rani, kamu pernah gak sih jadi pelaku pembuli? Oke. Nggak pernah sih ya, karena emang bully itu kan tidak boleh untuk dilakukan. Iya, benar banget. Jadi kita tuh harus sebaiknya ya, kita harus paling tepat itu memilih teman, lingkungan teman, karena lingkungan teman itu lah yang mempengaruhi karakter kita. Iya, benar banget. Walaupun boleh sih circle-circlean ya. Jadi Tapi sekarang lagi marak-maraknya Lagi circle banget ya. marak-maraknya banget. Tapi circle kalian tuh juga harus yang positif gitu. Benar. Kita tuh boleh bersirkel, tapi circle-nya dalam circle yang positif, mungkin dalam mengerjakan tugas bareng, terus Jajan bareng nih, jajan bareng, kayak ke mall mungkin ya, ke mall bareng gitu. Bukan dengan mungkin kayak menjelek-jelekan orang bareng, Seperti
kisah Gong Yuda ya, yang ya, mengajak ya, orang ya. mengajak orang untuk membenci itu nggak baik banget. Kayak dalam satu circle satunya nggak suka disuruhnya semuanya nggak suka, itu nggak baik banget ya. Kita nggak, itu sama dengan kamu mengajak orang untuk berdosa gitu ya, kayak berdosa tuh ngajak-ngajak gitu. Iya. Berdosa ngajak nggak boleh. Nggak boleh banget Iya, ya, benar banget. benar. Oke, kan kita udah nanya nih tentang pernah nggak sih mereka jadi pelaku, dan kita juga udah nanya pengalaman mereka. Oh iya, pengalaman mereka. Kita nanya nih, seandainya aku mau naik ke Rani dulu nih, karena kan Rani ini sebuah penyemangat ya, bukan korban gitu ya. Aduh, berat banget ya kayaknya ceritanya. Misalnya nih, seandainya Rani, kamu dibully misalnya, mungkin fisik atau kamu misalnya kayak bener-bener dibully banget, kayak sampai didorong, bener-bener dijambak. Ada loh guys, bulinya kayak gitu sekarang, kayak fisik kayak aduh keras banget. Ada tuh yang di pernah lihat itu di video-video orang Korea, pernah Aduh. SMA yang dibully sampai kayak ceplokin telur. Aduh, itu parah banget ya. Dan sekarang Bisa lihat di drama Korea juga tuh. lihat aja nih, ini yang suka nih. Nah, dan sekarang juga lagi parah-parah ini tentang ulang tahun, surprise temennya malah Ikat di pohon. itu sama dengan pembulian juga ya guys, menurut aku. Sebenarnya itu bullying ya. Tapi kalau misalnya termasuk orangnya bullying. mau juga, kita nggak bisa apa-apa ya kan. Ya udah ya kan. Oke, langsung aja nih kita tanya Rani, gimana sih kalau misalnya kamu dibully gitu, misalnya kamu sampai didorong, kamu mungkin dicap kayak kamu nih gak usah sok pinter, karena Rani ini pinter banget loh guys di kelas. Ini pintar banget. Paling pinter ya di kelas ya. OTW terbang cuy. Gimana ya Rani nih gitu kan. Oke Rani, gimana sih kalau misalnya kamu dibully, misalnya kamu dikatain kayak kamu nih gak usah sok pinter deh, atau kamu mungkin didorong, kamu dicampak, mungkin apa sih yang akan kamu lakuin? Mungkin yang akan saya lakukan ya, tentunya pertama menghiraukan ya orang-orang seperti itu dan menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Dan itulah fungsinya kita bercerita kepada orang lain. Seperti contohnya ya, BK. BK itu kan konseling. Ya, benar. Nah, itu udah pusat utama kita. Kalau kita terkena bullying, kita berceritalah, kita mengadu ke BK. Dan BK pastinya tentu akan memberikan solusinya ya. Gitu sih. Oke, jadi kalau emang bullying itu yang Rani maksud mungkin di sekolah, bukan emang lebih baik langsung ke BK aja kali ya, karena kan kita bisa meluapkan semua cerita kita. Terus juga kita bisa mungkin langsung ke lapor gitu ya, supaya si Jerah. jerah dan nggak membuli ke korban selanjutnya gitu. Apalagi Supaya sudah ada pihak-pihak yang menangani. iya benar, Ya, sekarang udah ada pihak-pihak yang menangani kalau kita lagi ada bullying dan kekerasan seperti itu. Iya, Udah benar ada banget. yang melindungi sekarang. Iya, kita tuh udah dilindungi lah gitu kesannya ya. Oke, setelah apa yang kamu lakukan emang kalau misalnya kita kayak dari perkataan gitu ya, pembulian dari perkataan, apalagi misalnya tentang fisik atau tentang kayak percaya diri deh gitu ya. Kita nih kan harus berpikir-pikir dulu nih ya sebelum kita bertindak gitu ya. Misalnya nih kita tuh kalau misalnya kamu nih mau atau aku mau mengomentari gitu ya fisik orang, pastinya kita harus berpikir dulu Iya, perasaan mereka nanti gimana. bener banget. Dan sebenarnya kita untuk apa ya, menjuri gitu loh, menjudge gitu ya kan. Menjudge orang orang. lain tuh kan harus ngomong dulu kan. Iya, kita harus kayak harus berpikir dulu gitu. kayak kita nih udah sesempurna mana sih, dan karena kita tuh yang wajib kita punyai gitu ya, introspeksi diri Ya, karena kita harus tahu gitu diri kita dulu tuh gimana sih, kita tuh kayak gimana, baru kita tuh kalau misalnya kita merasa kita aku sempurna, aku udah Nggak boleh boleh nggak kayak boleh gitu. kayak gitu, kayak kalian Kalian boleh percaya diri. percaya diri tuh harus banget. Tapi jangan berlebihan. Iya, karena kalau Jangan berlebihan tuh yang tuh nggak menunjukkan ada kayak yang baik. aduh, yang berlebihan tuh gak ada yang baik. Tidak ada berlebihan yang baik. Mm-mm. Ada porsinya masing-masing. Semua tuh Dan udah diinin porsinya masing-masing, jadi ya udah diatur lah gitu. Wah, Wah, ternyata Berat berat banget ya dari korban dan penyemangat dan temannya, prihatin juga untuk temannya. Semoga temannya bisa hebat loh. hebat banget.
aku bangga sih sama kamu Gung. Kayak bangga banget karena Terima kasih. nggak semua orang gitu loh bisa keluar cepet dari masa lalu, bisa sampai Kayak 5 tahun itu ya termasuk sih. Dan Heeh. tidak menyimpan dendam banyak gitu. Ada orang yang benar-benar kayak seperempat. Tapi saran ya, Sudah bilangin berusaha. aja seperempat. Oke. 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 Berat banget ya. Gimana lu? Udah, aku kayak gini tadi. Jadi, Penutupannya gimana? Bentar. Aduh, udah lama nih kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, oke Bi, udah lama Tadi banget. kan aku udah kasih pesan tuh. Itu pesan untuk yang gini ya, untuk korbannya aku kan itu pesan untuk Satu gitu. pelaku. Itu ntar kasih target itu nanti. Pesan untuk korban. Jelas. Enggak ini aja. Kayak kan tadi untuk korban. Itu untuk korban, yang jangan takut tuh. Dia untuk gini untuk takutnya. Abis ini kan Dian. Abis itu gini ya, apa namanya? Oke, Oh. mungkin sampai sini dulu ya kita bincang-bincang. Enggak, aku ya. masih mau jelasin ini dampaknya. Lah, Enggak cukup panjang. udah tadi Udah, kan dampaknya udah Oh, seharian udah. dari bahkan tadi kata-katanya kalian ulang 2 kali. Iya, Itu terlalu berlebihan. Habis itu, itu udah langsung. Aduh, udah cukup lama juga dan udah berat banget nih ya. Ntar aku bilang kasihan buat temen gini, aku nyemangatin teman karena aku nyemangatin diriku sendiri. Ayo. Oke, ya. Kak, 1, 2. Terus. Oke. Udah lama nih. Bener-bener berat banget ya Bi ya. Iya berat banget dari korban dan penyemangatnya juga. Aduh berat banget ya dan bangga banget nih sama Gung Yuda ya karena aduh benar-benar Maksud. Jangan kan itu lagi terulang-ulang gitu. Ya, Terima itulah. kasih, terima kasih. Berapa Oke, kali jangan kata ketawa, aku pengen ketawa. Enggak, Cuk, masalahnya introversi. sendiri. Berapa kali itu kata-kata pemborosan banget itu. Ayo, 1. Oke. Udah lama banget nih kita berbincang-bincang ya Bi ya. Ini udah Ternyata lama banget sampai ternyata ya. berapa menit ini udah. Aduh, Saking seru sih. iya seru banget dan Sampai asik kita banget. dapat pelajaran baru nih. Iya kita kita Dari berdua ya pengalaman jujur orang. heeh. Bener Kita banget. dapat pelajaran banget nih ya supaya kita juga bisa belajar gitu. Belajar. Nggak kayak gitu nih, kita nggak boleh kayak gitu. Gitu. Belajar dari orang-orang ya. Oke, terima kasih banget buat kakak-kakak Makasih cantik, banget kakak-kakak nih. ganteng, Ya, Kepala buat- Rani sama Gung Yuda. Makasih, Udah mau terima jadi kasih sharing sharing cerita-cerita mereka yang pernah dibully. Iya, ataupun yang pernah. temannya yang pernah bully ya. Ya, Jangan prihatin bully, juga maksudnya. kita untuk temennya. Semoga temennya lebih semangat lagi, bisa keluar dari masa lalunya ya. Semangat juga buat Gung Yuda, nggak boleh Semangat. menang-menangan, nggak Makasih. boleh Tidak boleh Ya. overthinking, tidak boleh insecure ya. Kita sebisa Jalani mungkin hidup pokoknya dengan ya. baik. Kita nih sebisa mungkin nggak insecure ya. Ya. Karena kita harus mensyukuri apa yang kita punya gitu ya. Oke, segitu dulu ya Iya, benar podcast banget. mengenai bullying kita kali ini. Semoga aja bisa ada pesan moral yang kalian bisa petik gitu. Ya, dari- semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, buat kalian juga yang di rumah supaya bisa mempelajari oh ternyata ini loh dampaknya bully ya. Ini loh ternyata kayak gini loh gini Iya, gini benar. gitu. Dan aku ada satu pesan nih Apa tuh? buat kalian semua. Ini kita kasih semangat juga mungkin yang di rumah, mungkin ada yang dibully atau gimana. Aku mau ngasih pesan nih yang pertama untuk yang dibully. Semangat, yang pasti udah semangat ya. Kita nggak bisa menutup mulut orang. Iya. Kita nggak bisa, kita yang bisa nutup kuping kita, telinga kita nih pakai 2 tangan kita nih. kuping kita. Iya bener ya, kayak kita tuh nggak bisa nutup mulut orang gitu loh. Ya, intinya kita nggak bisa nutup mulut orang, terus tetap aja jalani Hidupnya kita. dengan baik dan tetap boleh kita kepikiran, tapi jangan berlebihan. Terus juga buktiin ke mereka kalau kamu Kalian itu tuh lebih bisa, baik, gitu. kamu tuh lebih baik daripada mereka, kamu tuh lebih bervalue gitu Iya, ya benar dari banget. mereka yang membuli kamu. Oke, Bi. Oke, untuk yang pelaku mungkin ya, buat kalian lebih baik kalian Introspeksi diri dulu deh dan setiap kalian mau melakukan hal sesuatu kalian harus pikirin dulu Oke. itu, karena nggak semua yang kalian ceplos aja nih, biasanya ada nih yang kayak gitu kan, itu nggak baik. Nggak juga selalu bakalan jadi lucu. Itu lucu di kalian aja. Mungkin belum tentu lucu-lucuan ya. lucu di mereka gitu. Hmm. Belum tentu mereka tuh nganggapnya itu sebagai lucu. Lelucon itu belum tentu sama sekali. Nggak tentu banget ya, karena bisa jadi kayak ya dia nggaknya serius gitu kan. Oke, Introspeksi diri aja.
ya. Iya benar banget. Dan kalau buat yang dibully juga mending cerita-cerita, jangan dipendem ya. Jadi intinya Takut kena jalani mental ada ya. hidup ya. Ya, dan hidup dengan baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Kak buat cantik teman-teman dan Kakak kakak sekali. ganteng. Bener-bener pesan moralnya banyak banget ya dapetnya. Oke, kita rasa kita cukup ya. Iya, untuk cukup ya, sampai sini aja mewawancarai ya. teman-teman kita. Oke, kita tutup dengan Para Mas. kita nggak ada malam satu. Kita ya udah Ada kita apa? tutup aja. Ini Ya, aja. saya Oke. pamit. Ya, Oke. Oke, Apa itu tadi? saya kamu Febri Saya Anggi, Saya Anggi. dan saya Febrina. Pamit udah di. Ebi kan Ebi dari tadi. Ya terserah sih. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, kita akhiri aja sampai sini. Lah, 1 2. Oke, ya kita akhiri saja sampai Sini sini aja podcast ya. kita dan aku Anggi. Aku Ebi. Kami Sampai- undur. Kami Sampai Kami- jumpa dan sampai kami jumpa. pamit dulu. Oh, sampai jumpa. Sampai Bilang Kita kami nggak dulu kelihatan ya, kan berdua? Udah nggak? Kelihatan masih? masih. Oh iya udah. Kelihatan masih deh? Oh ya Kan masih. gini. Berarti kan dadah, kalian ikut. Iya. Dadah. Gini. Oke. Saya Anggi, saya Ebi. Sampai jumpa di mana? Kami izin undur diri, kita bareng berdua. Kami tundur diri nggak? Kami pamit. Oh ya, kami pamit undur diri. 1. Oke, ya kan karena kita udah lama banget nih berbincang-bincang sama narasumber juga dan juga udah banyak banget nih pesan-pesan moral yang banyak kita banget. dapetin. Dan di sini waktunya kita untuk mengundurkan diri nih, Bi. Iya, bener Ya, banget. Oke, kita mengundurkan diri terlebih dahulu. Bukan Mengundurkan mengundurkan diri. diri. Oh iya. Mengundurkan diri itu artinya kalian itu dipecat. Ini apa? Mengundurkan diri. Kita pamit. Oh, pamit undur diri. Kita pamit. Ayo. 1 Maaf. 3 2. Oke. Kita udah lama nih bincang-bincang sama Udah lama narasumber. banget ya. Iya, udah lama banget. Udah asik juga nih. Dan banyak banget pesan moral yang banyak banget. Dan cukup sampai sini. Cukup aja ya. Ya, kita akhiri sini. Gimana bilangnya aja? Anggi. Kayak aja deh. Kayak aja deh. Oke. Kita pamit undur diri. Aku ingat itu. Ah, jangan gitu. Aku sama ngomong aku. Heeh. 1. Oke. Ya udah banyak banget nih, kita udah lama banget ya berbincang-bincang oleh teman kita, 2 teman kita yang ganteng dan cantik ini. Terus pesan moral juga udah Banyak banget. Oke, saatnya kita berdua. Untuk pamit undur diri. Aku Anggi. Aku Ebi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Kok gitu? Iya. Oh iya, kan aku tunggu deh. Ngapain sampai jumpa di podcast selanjutnya? Tuh aku udah mau datang. Matiin aja. Juga di 1 ya. Nanti digabungin. Oh ya. Ngomong apa nih? Intro, outro. Berarti bilang dari Tunggu bentar, itu banyak mati dulu sih. Ya biarin dah. Bisa Iya, bukan? bisa. Kan bisa dipotong. 1. Udah, audio udah. Sekarang ini versi awal. 1 2. Oke. Ya. Iya. Kita udah banyak banget nih berbincang-bincang sama narasumber yang paling teman kita Iya, sendiri. teman kelas kita ya. Ya, terus juga kita udah dapet banyak banget nih Bi pesan moral Banyak buat banget. kita, buat teman-teman semua yang ada di sana dan ya Kita sedih juga, sedih banget lo ikut sedih dengan ikut sedih narasumbernya cita-citanya. dan juga kita sedih mau pamit undur diri nih Bi. Iya, aduh kita Iya. mau pamit dulu nih. Sedih nih kita udah gak bisa ngomong lagi. Ya, oke kita pamit undur diri dulu. Saya Anggi. Saya Ebi. Kami berdua. Dengan penutupnya loh, itu ada Wah. Oke. Ya, jadi kita akhiri dulu di sini Karena udah banyak banget cerita kita ya hari ini. Juga. Oke, aku Anggi Aku Ebi. dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan bilang sampai jumpa karena kita nggak akan podcast lagi. Ya apa-apa, saran itu. Oh, nggak apa-apa. Kok kayak nyalain aku tadi aku bilang Ya gitu. karena kayak ada salah katanya. Oh, yaudah. Nih. Oke. Ya, kita udah banyak
jadi kita akhiri dulu podcast kita hari ini. Aku Anggi. Aku Ebi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.